Saya ini sangat mengidolakan Prof. Mahfud. Saya melihat karirnya Prof. Mahfud, ya, mulai dari hakim MK, ya, mulai sampai dengan Menko Polhukam, Prof. Ibaratnya eksekutif, yudikatif, legislatif, Prof sudah kenyang lah, ya. Tapi yang saya heranin, kok Prof bisa nggak korupsi ya, Prof? Karena begini, karena teman-teman dan mungkin sahabat-sahabatnya Prof. Mahfud yang ada di lembaga-lembaga itu nggak tahan, Prof, dengan godaan-godaan seperti itu, Prof. Atau mereka malah kejebak itu, Prof. Ya. Gimana itu, Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Gini ya, orang itu biasanya untuk melakukan korupsi atau tidak korupsi itu yang ditakuti adalah hukuman. Mereka yang moralnya tidak bagus, ya bisa saja asal bisa melanggar, menghindar dari hukum, ya dia korupsi. Nah sementara bagi saya hukuman itu bukan hanya hukum. Hukuman itu ada juga hukuman moral. Maka di dalam ilmu hukum itu ada istilah hukuman heteronom. Hukuman yang dijatuhkan oleh negara, polisi nangkap, hakim mengadili, jaksa menuntut gitu, itu hukuman heteronom namanya. Tapi setiap orang itu punya hukuman otonom, yaitu kalau berbuat salah meskipun tidak ketahuan oleh hukum, dia merasa takut, merasa berdosa. Dan hukuman yang sifatnya otonom itu banyak sekali terjadi. Misalnya apa? Orang merasa dikucilkan. Karena dia merasa bersalah, gitu sudah pernah bersalah, tidak ketahuan, tapi temannya tahu, dia menjadi malu, terkucil. Kan banyak yang begitu. Ada yang kemudian, maaf kalau di Jawa tuh ada namanya hukum karma. Dia hebat, tapi misalnya istrinya lari, anaknya sakit-sakitan, anaknya terjebak narkoba, keluarganya katanya nih kalau dihukum karma ditabrak mobil dan sebagainya itu. Meskipun tidak semua itu lalu merupakan hukuman ya, tapi di dalam pikiran tentang hukum karma itu hukuman kalau orang tidak bisa ditangkap, tidak ditangkap oleh hukum yang resmi pengadilan, tapi hukuman batin yang namanya hukuman otonom, rasa berdosa, menyesal, takut dan sebagainya itu ya dia pedoman nih, lebih baik saya tidak berbuat itu. Nah itulah sebabnya saya kalau mau nih dapat uang banyak loh. Waktu jadi hakim MK, jadi hakim MK tuh kalau orang berperkara mau bayar kepada saya 2 miliar, 3 miliar satu perkara itu gampang. Gampang. Ada itu, Prof? Banyak yang datang mau ngasih, mau apa. Tidak tergoda, Prof? Enggak, karena saya takut. Kita tepuk tangan dulu. Saya tidak tergoda. Untuk apa? Misalnya satu kasus orang bayar, ini tidak usah curang ya. Jadi hakim itu, misalnya Abduh ya namanya ya. Iya Pak. Misalnya Abduh berperkara, dia menang sendiri, tapi dia enggak tahu kalau menang. Saya telepon dia, Abduh, kamu mau menang enggak? Oh mau Pak, bayar dong ke saya sekian, padahal dia menang sendiri. Itu bisa. Bisa, apalagi kalah dimenangkan, bisa lagi, uangnya lebih banyak lagi. Tapi saya tidak pernah tergoda dengan itu karena saya takut pada hukuman otonom itu tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.